guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel catatan akhir sekolah. Nah, kali ini kita akan membahas organisasi baru yang terbentuk dari semua alumni atau aliansi alumni STM di Bogor. Nah, di sini ada beberapa teman-teman perwakilan alumni STM di Bogor. Boleh nanti kita perkenalan langsung dari yang sebelah ujung, di wajah kuning. Sebelah ujung. Oke. Perkenalkan, nama gue Eki, gue lulusan tahun 2012, tempat sekolahnya itu di SMK PGRI 2 Bogor, yang biasa disebut itu AUD ya dulu ya. Nama lainnya AUD ya, nama lainnya ya. Nama lainnya AUD. Boleh selanjutnya, yang tengah. Gua Ateng, gua dari SMK Surya Kencana Yapis. Biasa sih Sky 72 Bogor. Angkatan berapa? Angkatan 2012. Oke, sebelah gua nih. Nama gua Bonet, Bonet. gua lulusan Tridharma 2012. Terus mana? Masih Cibinong. Cibinong. Oke, gokil. Jadi semua teman-teman di sini tuh perwakilan dari Ikatan Alumni STM Bogor ya? Iya, benar. Nanti mungkin IG-nya bisa disebutin teman-teman, biar nanti kita tayangin kalau misalkan nanti Instagram kita ini dipublishkan kali ya. Biar nanti teman-teman bisa follow gitu kan, kegiatan-kegiatan alumni STM Bogor. Iya. Nah, kalau boleh tahu kegiatan alumni STM Bogor itu berawal dari kapan sih? Oh, Kalau lebih tepatnya itu kita di bulan November ya. November kalau nggak salah ya. Itu tuh berawal sebenarnya dari nggak sengaja aja kita kumpul aja kangen-kangenan. Awal kita pengen satu rami buat mungkin menyatukan 2012. Iya. Dari tahun 2012. sebutannya. Iya. Karena kan di situ ada ya pelaku korban pasti ada kan. Kita pengen mendamaikan mereka. Jadi lebih tepatnya kayak silaturahmi aja. Oh, Jadi, silaturahmi. padahal dulu tuh juga kita juga rival waktu sama zaman lawan. sekolah itu. Cuman Berarti ini musuhan nih, musuhan. enggak juga sih. Jalan lusuh. sempat jadi rival ya. Cuman kan itu masa lalu lah, buat apalah jadinya kan gitu. Akhirnya kita pengen kumpul aja sekedar ngopi. Terus kayak kita mikir ini perkumpulan ini kayak sayang banget kalau cuma sampai sini gitu kan. Akhirnya kita berpikir gimana kalau kita bentuk ini jadi organisasi yang memang menjadi wadah yang berguna untuk adik-adik kelas kita gitu kan. Ya semoga berguna ya. Amin. Bisa diterima juga sama teman-teman kita. Ya pinginnya sih nggak kayak pedes cabe bang. Awalnya doang pedes. Kesini ya membling. Iya. Pinginnya sih kita manjang terus gitu kan. Tapi sampai sekarang masih ya. Alhamdulillah masih. Nah, kalau boleh tahu, udah ada struktur belum sih di Ikatan Alumni STM Bogor itu? Alhamdulillah sih sampai saat ini, tapi yang saya tekankan dulu pertama nih ya, di Ikatan Alumni STM Bogor, STM Bersatu di Bogor ini nggak cuma hanya di angkatan 2012, karena kita mencakup keseluruhan angkatan, baik itu angkatan muda maupun angkatan tua. Intinya yang penting visi misi kita itu sama, yaitu perdamaian dari STM sekolah di Bogor ini. Ya kan, mudah-mudahan kita bisa terrealisasi buat adik-adik kelas kita. Amin. Karena berawal juga dari diskusi kita ya kumpul itu ya, maksudnya kita gerah juga bang. Oh, gerah. Gerah bener. Gerahnya bukannya ya walaupun waktu itu kita juga melakukan itu cuman Jangan sampai adik-adik kita Iya. selanjutnya yang jadi merasa- korban. gitu loh. Karena menurut kita apa yang udah kita lakukan itu bukan contoh yang baik. Sampai akhirnya kita diskusi masalah ini, ternyata titik masalahnya adalah pertamanya adalah lucu sebenarnya sih. Dari berawal minum lah yang nggak sengaja ya, kayak curhat. Sekolah lu muridnya berapa sekarang? Iya. Ya sekian, ceng-cengan. Dekan-dekan bisa. Sekolah lu sepi mau bangkrut, ya kan gitu. Awalnya cuman akhirnya tercetus, kok anak-anak STM sekarang sepi gitu kan. Jadi berarti di sini kan ada suatu titik masalah gitu loh. Kenapa tingkat STM ini, SMK ini, kita sebutnya SMK ya, kok peminatnya sekarang semakin sedikit gitu loh. Nah, mungkin dari beberapa diskusi kita ya, kayaknya ada suatu masalah nih di dalam SMK ini sampai akhirnya murid-muridnya itu sepi gitu loh. Ya mungkin dari beberapa suntingan, kayaknya orang tua ini banyak yang nggak ngizinin di sekolah di SMK. Banyak yang takut mungkin. Banyak yang takut. Karena ya kita bisa ngeliat di berita lah, sekarang itu miris sih sebenarnya banyak korban bercaturan dari tawuran ini gitu kan. Tawuran lah ya. Iya. Jadi sebenarnya kita juga nggak bisa nyalahin pelajar yang sekarang lagi sekolah gitu kan. Cuman seenggaknya mengurangi jatuhnya korban, ya kan. Soalnya terakhir ya ada lah gitu dari khususnya adik kelas gua gitu kan. Gua dengar kabar dia kasus atau gimana, akhirnya dia masuk rumah sakit gitu kan. Entah ribut di mana gitu.
Nah dari situ gue juga akhirnya mikir, kasihan ada di kelas gue sekolah tuh lulus, ya kita kan buat nyari kerja. Sekarang kalau ada cacat, ya susah juga kan, perusahaan nggak mungkin nerima. Kayak gitu aja sih sebenarnya. Nah kalau untuk pandangan Bang Bonet sendiri nih, Bang Bonet sebenarnya bergerak di bidang apa di Ikatan Alumni SM Bogor 1? Kita sebenarnya saya sih pasti struktur pembagian saya lagi nggak ada di Liang. Jadi saya nggak ada ya. Oh, pas lagi bagian struktur. Bagaimana ceritanya bisa nggak ada gitu? Padahal pencetus, salah satu pencetus. Sibuk. Iya sebenarnya tuh dia yang awal-awalnya. Yang Siapa kita yang awal pencetus siapa? kalau niat kita Yang silaturahmi salah satunya Bonet. Bonet salah satunya. Keling out ya. Ambon Matimena, Iya. Matimena PD ya? Iya, Conge, Sky, Ateng, Eki, siapa lagi ya? Iya. Sarmili Oh, Sarmili, Mebut. Tapi memang dia nih otak awalnya nih gue pengen ngopi sama anak-anak gue, anak-anak yang zaman dulu kita inian gitu kan. Lu ngapa tiba-tiba pengen kepikiran kayak gitu ya biar asik aja dari gitu. Ya udah lo ayo ngumpulin. Tadinya gue juga agak kurang Berat. agak berat gitu kan. Apalagi ada salah satu kawan dia nih yang memang dia kental banget. Itu dulu ya gimana ya dibilangnya ya gitu lah sama gue ke zaman sekolah ada dia di tongkrongan itu. Cuma kan kita semakin udah tua gitu kan mau ngapain lagi sih kita harus turunin ego gitu kan. Tapi setelah kita ngopi-ngopi bareng ya kan ya drinking sosial lah ibarat kata, ternyata kita udah bisa melupakan hal itu loh. Dan malah jadi kita satu visi dan misi gitu bang. Ternyata kita gerah ya bukan gerah ya dibilangnya satu frekuensi dengan situasi yang sekarang gitu loh. Kenapa sih bukan masalah tawurannya sebenarnya kita ya, cuman kayak lu jangan melakukan hal yang merugikan banyak orang gitu loh. Ketika SMK sepi, ya kan tutup semua ya kan, nanti orang-orang mau kerja gimana mas, gitu kan? Itu sih. Sebenarnya pada intinya dari sekolahan juga lah ya. Iya. Karena kita bagaimana caranya SMK itu bertahan. Tetap bertahan gitu. Karena memang potensi anak-anak SMK itu sebenarnya bagus ya potensinya ya. Dia cepat dapat kerja ya kan. Iya, itu dia salah satunya. Biasanya kan dia ada PKL ya. Bedanya Iya. kalau sama SMA ya. Itu SMA dia biasanya meneruskan ke jenjang karir yang lebih gitu kan. Entah itu kuliah, entah itu apa ya kan. Jadi memang tujuannya adalah mempertahankan sekolah masing-masing. Iya. Karena satu lagi pandangan dari gue, ketika lu mencari sekolah dalam bidang keahlian, ketika SMK tutup, masa lu harus sampai kuliah dengan biayanya Yang nggak dikit. yang nggak sedikit gitu kan, dan nggak semua orang bisa nyampe kuliah gitu kan. Dan terus belum juga sekarang ya kita tahu lah dalam dunia kerja itu saingan kita siapa, bukan orang lokal ya kan, tapi kan beberapa orang dari luar gitu kan. Pokoknya intinya sih jangan sampai generasi muda kita tuh kalah bersaing, intinya gitu. Nah, gue mau balik lagi nih ke Bang Bonet karena Bang Bonet agak sedikit pendiam nih. Mati dia loh. Ini sebenarnya Bang Bonet ini apa namanya di bagian apa di koordinator SDM Bogor 1 ini? Ya sebenarnya kalau di struktur nggak ada. Nggak ada. Iya, waktu pas pulang dari Liang, kok udah ada grup nih, nama udah kecantum. Cantum. Nah, cantum itu di divisi apa waktu itu? Di divisi program. Program. Oh, program. Iya. Padahal gue belet. Komputer-komputer gue nggak paham komputer-komputer. Mengimbanginya gimana itu? Ya masih dirangkul-rangkul sama si Eki kan, dijelasin gini program. Jadi alhamdulillah gitu. Divisi program itu siapa aja sih? Eki, Musa mana? Musa Bina Warga. BW. Terus satu lagi juga banyak ya. Termasuk Campur. juga ada ladies dari Iya. STM-nya juga kok ada beberapa. Karena yang gue bilang tadi kita nggak mensekat itu wanita atau cowok, kan. Bahkan di situ pun ada angkatan yang di atas kita atau di bawah kita. Gitu. Oh berarti ikatan alumni SM Bogor 1 ini bukan 12 doang dong? Berarti Enggak, ada bukan. angkatan di bawah dan di atas. Nah, Iya. sedikit gue nekenin ya, mumpung di channel ini gitu kan. Banyak yang paradigmanya adalah Ikatan STM Bogor Bersatu pencetusnya adalah angkatan 2012. Enggak. Sebenarnya mungkin dari sebelum angkatan kita juga yang lebih tua dari kita juga memang sudah mencetuskan. Cuman karena di zaman mereka itu media sosialnya kurang atau ya mungkin mereka akhirnya terbatas dengan hal itu. Tapi di generasi kita di zaman sekarang kita kan alhamdulillah pergerakan kita kan mudah terekspos. Jadi brandingnya adalah 2012. Nah,
biar kawan-kawan teman-teman kita juga yang memang peduli sama generasi yang sekarang, apalagi SMK, mudah-mudahan kalian yang punya pemikiran sama dengan kita bisa gabung kok gitu loh. Jangan kesekat itu lu alumni angkatan berapa aja gitu. Yang penting kita sebenarnya kita punya program kita adalah sosial sih sebenarnya. Ya kan, sosial untuk sekolah kita pertama. Yang kedua sekolah teman-teman kita, ya kan. Yang kedua masyarakatnya juga, dan peduli sama generasi yang gue bilang tadi. Nah, berarti kalau misalkan berbicara ada teman-teman di luar sana mungkin yang pengen ikut gabung, dia bingung nih, dia mau gabungnya lewat apa gitu kan? Mungkin bisa dikasih tahu nomor CP yang bisa dihubungi nanti. Ada bagian media sosialnya nggak sih di Veteran Maker? Ada di kita tuh ada adminnya. Ada adminnya. Siapa? Adminnya itu si, aduh gue sebut namanya si siapa ya? Ada cewek sih. Mama cewek. Mamai. Jadi hijab. Oh, dari YJA ya? Jadi YJA dia. Nanti Jadi mungkin CP-nya di bawah kolom ini kali ya. Kolom ini. Ya, nanti CP-nya di bawah kolom ini. cewek loh CV-nya, itu ceweknya. Jadi yang nyari jodoh tuh bisa tuh. Kalau mungkin aja kali ya. Iya. Nah, lanjut lagi nih ke Bang Ateng. Bang Iya. Ateng, kalau Bang Ateng sendiri di SM Bogor Bersatu ini di bagian divisi apa? Atau Gua sih di humas. Jadi setiap sekolah yang ada di Bogor itu pasti ada humasnya. oke. Buat nge-backup nanti ada di kelas kita atau ada kejadian gitu kan. Kalau gua sih ya sebagai humas dari Sky. Oke. Nah, untuk humas sendiri ini ada siapa aja Bang Ateng kalau boleh tahu? Banyak sih, dari Sky ada gua sendiri, dari TD ada Ambon Matiwena, terus dari Out ada Keling, KN Bron ya? KN Bron, mungkin dulu namanya Codet kali ya. Codet dulu. Ada Gua maaf nih Bron. Aduh si Bron. Bang Bron. Tapi sekarang hilang nih Codetnya nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Dulu yang pakai atap lagi. Iya mulu. Nah ya itu dia orangnya. Oke, lanjut. Nah, itu biasanya program-program humas itu apa aja Bang Ateng? Ya sebisa mungkin kita pendekatan sama pelajar, ya kan, ngasih edukasi, ngasih wawasan buat mereka gitu kan, ya apa gunanya gitu. Jujur gue juga dulu sebagai pelaku, makanya gue mencoba ngedekatin adik-adik kelas gue nih, biar lu pada nggak kayak abang-abang kita yang di sini gitu kan. Seenggaknya gue pengen ada kelas gue yang lain juga mungkin gitu kan bisa lulus dengan selamat, dengan nggak ada cacat atau maaf kata nih ya, dengan ada kematian gitu kan. Ya sebisa mungkin kita sebagai humas merangkul para pelajar yang ada di Kota Bogor ini. Nah, kan ini bergerak udah cukup lama ya? Udah ada bangsa berapa bulan? Hampir setahun. Hampir setahun. Berarti udah ada beberapa mungkin pengalaman-pengalaman di lapangan. Bang Ateng sendiri gimana pengalaman di lapangan? Apakah pernah melerai keributan? Apakah pernah bikin agenda yang mempersatukan anak-anak pelajar? Apa gimana? Kalau untuk melerai itu sih kita suka kecolongan juga sih Mas. Oh, kecolongan. Iya. Jadi kita udah ada info nih, terus datang ke TKP itu udah bubar. Jadi udah kejadian duluan gitu kan. Ya kadang guanya juga kurang sih. Kurang buat ngerangkulnya juga gitu ya, kurang buat ajak ngobrolnya. Jadi ya Allah segitu aja mungkin untuk sekarang gitu kan. Tapi berarti pernah kalau misalkan apa namanya informasi kejadian di lapangan pasti nyampe ke Abang? Kadang ada aja yang nyampe. Oh, ada aja. Kadang ada aja. Yang bocorin ada aja. Ada aja sih yang nyampe gitu kan. Entah itu Alhamdulillah intel kita kuat ya. Oh, berarti ada intelnya di sana. Ada dong. Oh, banyak. Gokil juga. Jadi hati-hati ya buat adik-adik kelas. alhamdulillah ada aja, entah dari pelajarnya sendiri atau dari di luar pelajar gitu ya. Ada aja sih yang ngasih info gitu. Tapi berarti sampai saat ini belum pernah namanya nanganin langsung sebelum kejadian Bang Ateng ada di TKP gitu. Pernah waktu malam-malam sih. Malam-malam. Iya, Di mana Mas? di TNT di daerah Cilur. Oh, TNT. Mm-mm. Cilur. Iya makanya. Iya. Itu jam 2 malam, nggak masalah. Iya, maksudnya teh Itu apa lawan apa, Bang? Pada saat itu. SBM sama Berak kalau nggak salah. Oke. Terus Ya alhamdulillahnya sih ya udah bocor duluan gitu kan. Jadi kita bisa langsung ke TKP. langsung handle. Nah waktu itu juga ya kita pertemuin tuh si murid dari SBM, bocah SBM nih sama Berak kita Mediasi. mediasi itu waktu itu juga malam itu juga. Ya alhamdulillah walaupun kadang habis dari si kejadian itu berkelanjutan ada lagi yang ribut di situ. Ada lagi berubah. Iya, ya nggak tahu itu orangnya itu lagi atau bukan gitu kan. Nah, selain itu ada lagi nggak yang pernah dihandle sama Bang Ateng?
ya paling ya banyak kecolongannya aja sih. Kadang infonya juga suka telat atau kadang maaf ya guanya juga lagi suka sibuk gitu kan, ada kerjaan kayak gitu aja. Sebenarnya ada income nggak sih di dalamnya? Bang Ate nggak pakai bela-belain gitu, waktunya bisa buat itu. Ada income nggak? Jujur sih ya nggak ada sebenarnya. Nggak Cuman ya dari hati aja. Ya gue pengen adik kelas gue nggak kenapa-napa, nggak ada kejadian. Toh dia juga ngerasain nantinya. Orang tua dia sendiri yang bakal repot. Kadang kita ngandelin temen, kita kebacok, maaf gitu ya, kita kebacok. Teman kita cuma ini ya, Sebatas kolekan iya, ya. sebatas kolekan, cepat sembuh ya. Ngecek lah itu ya. Biar rumah sakit tetap orang tua. Iya. Keren. Ya benar juga sih, kalau misalkan ibarat kata kita ngebacok belum tentu ya, apalagi amit-amit misalkan sampai kita meninggal. Nah itu dia. Apakah teman-teman kita yang katanya brother lah, Solid, friendship solid ya kan, apa ikut meninggal? Iya. Nggak mungkin kan? Mungkin juga doanya sebatas dari keluarga kan. Oke, dari keluarga. Ya, iya. Malah kadang lu suka ditinggalin nantinya. Gue sering lihat video itu sekarang. Makanya banget. Temennya ada yang dibacokin, bocahnya cabut. Teman lu cuma bisa teriak dari belakang. Tolong. Ya nggak bisa nolongin. Kita pertolongan warga sekitar. Iya. Ujung-ujungnya. Kayak tolong malah digebukin sama warga. Tidak tolong ke polisi malah ditangkap. Iya. Nah, Bang Monet sebagai divisi program, pernah nggak sih bikin agenda anak-anak pelajar tuh didudukin bareng? Misalnya Eki sih kalau kayak gini. Enggak sih program. Pernah nggak ada agenda itu? Pernah kita waktu itu camping bareng. Cancer. Cancer. Itu di mana sih, di Kalimati. Capus. Alhamdulillah beberapa pelajar kita pertemukan di situ. Tapi nggak semuanya, tapi perwakilan. Oh, perwakilan. Tapi memang agenda kita tuh memang ada ke sana. Bagaimana mungkin di angkatan kita ya dulu kita ada perdamaian pelajar yang dicetuskan oleh Satgas pelajar di Bogor waktu itu. Cuman yang menurut kita nih ya, menurut kita pribadi itu kayaknya maaf Pak, ini bapak-bapak Satgas pelajar kayaknya kurang efektif caranya ketika memang harus dirembukan dengan dadakan gitu loh. Memang kalau dari kita pemikiran kita adalah harus step yang harus kita lalui. Nah dari skup kecil itu yang harus kita lewatin dulu. Makanya kemarin itu yang kita di Cancer di mana Sukamati apa di Kalimati. Itu hanya perwakilan itu 5 orang. Kita bataskan 5 orang untuk setiap perwakilan sekolah. Alhamdulillah responnya itu mereka sebenarnya mereka mau damai. Mereka tuh mau, cuman balik lagi pemikiran mereka adalah gini, oke gue damai bang, tapi yang ini bisa nggak damai, yang sebelah sini bisa nggak damai. Jadi mereka tuh masih paradigmanya masih kayak gitu, ya kan. Terus belum lagi nanti ada mungkin seniornya yang masih baru lulus, yang masih suka jadi kompor gitu kan. Ya namanya adik kelas, namanya masih sekolah, ada tekanan dari senior, ya mungkin kan jadi salah satu pemicu juga gitu kan. Nah tapi alhamdulillah semenjak kita perkumpulan itu mereka sebenarnya responnya bagus gitu kan. Cuman balik lagi namanya dunia di jalan kita nggak ada yang tahu. Terus kadang juga yang tadi Bang Ateng juga udah lakukan, sebenarnya info itu cepat nyampainya. Bahkan sebelum ada terjadinya tawuran mereka udah datang di sana nih. Kadang kita udah tahu duluan. Misalkan besok mau janjian, kita tuh sebenarnya udah tahu hari ini. Cuman kadang kita kan keterbatasan SDM, gitu kan. Makanya mudah-mudahan teman-teman yang nonton di sini yang hatinya tergugah, terketuk buat adik-adik kita, semoga bisa tergabung di sini untuk mengatasi masalah ini, gitu loh. Dan mungkin kita agenda juga memang dari program sendiri. Jadi sedikit kasih gambaran aja ya Mas ya, bahwa di Ikatan Alumni Bogor, STM Bogor ini juga memang kita ada program, mudah-mudahan terrealisasi nih ya, baru wacana. Itu memang ada Satgas pelajar dari Ikatan Alumninya. Jadi dari alumninya. Mungkin kan kalau anak sekolah itu, kita juga kan pernah sekolah di zaman itu ya kan. Kadang yang udah kita lakukan ya dari bagian humas, sebelumnya ada terjadi tawuran, mungkin dari perwakilan alumni yang akan tawuran itu udah datang duluan. Dan diedukasi duluan. Mereka pun nurut. Dan alhamdulillah nggak terjadi sampai akhirnya bentrok gitu kan, ya kan. Nah dari situlah kita terpikirkan berarti ini kayaknya Satgas pelajar itu memang harus dari alumni. Jadi yang pernah melakukan hal itu gitu loh. Karena nggak cuma lu ngusirin, woi bubar, tapi kan harus masuk edukasinya. Jadi harapan dari teman-teman organisasi Ikatan Alumni STM Bogor ini harus bisa berkolaborasi lah dengan pemerintahan atau dinas terkait dinas pendidikan. Mungkin
salah satu program yang ibarat kata Ikatan Alumni SM Bogor 1 ini bisa disatukan dengan program-program Dinas Pendidikan di Bogor ya, untuk Bisa. meraih tingkat tawuran pelajar di Bogor ini gitu kan. Mungkin nanti ada ruang diskusi yang mudah-mudahan ada beberapa dinas pendidikan yang bisa melihat channel ini dan Amin. bisa menjalurkan nanti teman-teman dari Ikatan Alumni SM Bogor 1 ini. Ntar program-programnya bisa disusun bareng. Mudah-mudahan ada meet up lah nanti dari Amin. dinas terkait lah ya. Mudah-mudahan kita juga disupport sama dinas-dinas Iya, terkait, iya. terutama yang di Bogor. Dan mudah-mudahan dari Bogor ini bisa menyebarluaskan dari Jabodetabek bahkan se-Indonesia gitu kan. Amin. Sama ini Mas, satu lagi. Oke. Dulu gua awal-awal nongkrong bareng anak-anak gitu ya, gua sempet punya usul tadinya gitu kan. Nyusul. Gua pengen ngadain futsal, Ligot, Pajajaran gitu. Iya. Yang nge-backup siapa? Kita sebagai alumni. Kita yang harus terjun ngejaga di luar, di dalam gitu kan. Soalnya ya bener kata Eki dulu, tahunan kita 2 kali ya. Damai Pelajar ya? Damai Pelajar. Disebut sama di Komat. Raskal, ya kan? Di Komat. SMA negeri. Itu di depan kepala dinas, kepala sekolah, guru-guru yang lain, ya kita chaos waktu itu Masih gitu kan. aja ya? Masih aja. Ya maunya gue sih tadinya gitu. Kalau misalkan ya satu masalah COVID juga gitu kan. Kalau COVID udah beres sih mudah-mudahan bisa diadain itu futsal gitu. Kita yang sebagai penanggung jawab, pokoknya gimana caranya biar nggak kejadian lah gitu kan. Dan mereka supaya datang anak sekolahnya ke GOR gitu ya, buat nonton bolanya. Kita yang backup. Itu sih tadi gue punya usaha kayak gitu dulu. Bagus banget. Dan kemarin kalau nggak salah juga sempat ada ya itu bola alumni antara alumni. Oh iya. Ada ikut. Itu. Nah, Yang Bang Bogor Bodat 1. ikut. Dia kiper waktu itu. Itu gimana? Kiper apa? Mungkin bisa diceritakan. Gelandangan. Bisa diceritakan sedikit. Ya alhamdulillah sih kalau dilihat dari apa ya kalau ini teh Responnya. responnya alhamdulillah alumni itu pada dukung kita terus. Dan kalau nggak salah itu banyak alumni legendaris. Wah iya itu ada semua itu Banget. ripa ada semua itu. Yang tadinya gua nggak tahu mukanya. Wih. Iya. Itu aman tapi. Alhamdulillah aman sih. Meskipun euforia sepak bola pada saat itu mungkin panas lah ya, tapi itu tetap terjaga ya. Ini apa namanya? Apa Kondusif. namanya? Ya kondusif lah ya, tetap kondusif lah ya. Meskipun Iya. Keren. Bang Mulai sendiri ketemu dong sama rival-rival ya? Ketemu semua ya gitu salam-salam. Ngobrol-ngobrol. Asik-asik gitu. Ya betul nggak kayak dulu kan wah Anis. Ya. Emang enggak. Oh itu temen gue nih temen gue. Iya, sekarang kayak gitu mana kan. Sekarang masih sayang gitu. Oke, berarti kan pada intinya ya mungkin itu juga salah satu contoh lah ya, bukan sepak bola itu salah satu contoh. Itu bisa terjadi. Betul. Yang tadi yang diharapkan Bang Ateng itu berarti ternyata bisa terjadi dengan cara kita berkolaborasi mungkin lah ya. Bisa. Ikatan Alumni SM Bogor 1 ini berkolaborasi dengan pihak pemerintah terkait gitu kan. Mungkin kalau misalkan sepak bola ke dinas apa menteri olahraga berarti ya. Menteri olahraga ya, Menpora berarti ya. Mungkin bisa gitu kan. Nanti apa namanya Menpora ngajak diskusi sama Ikatan Alumni SM Bogor 1 Ya, untuk bikin bisa. acara futsal lagi di GOR ya. Karena setahu kita juga dulu aktif ya futsal STM di Bogor itu Iya. kan karena memang sering terjadinya chaos gitu kan di luar lapangan atau di dalam lapangan akhirnya itu di hold ya kan ditahan sampai sekarang mungkin Di backlist tidak ada gitu. lagi gitu. Bisa Harusnya pelajaran sekarang tuh harusnya bersyukur gitu kan. Abang-abang kelasnya, alumninya, dia mau terjun langsung buat ngecegah tawuran gitu kan. Coba zaman kita dulu, Iya. nggak bisa gitu. Aku alumni, ya alumni aja. Misalnya gua ribut, ya jangan salahin kalau lu kena. Kan dulu mungkin kita begitu. Ya Tapi- pengennya sih enggak. Sedikit mengingatkan sih buat penyelenggara event futsal yang ada di Kota Bogor. Sebenarnya ada pepatah mas, pemersatu bangsa adalah salah satunya adalah sepak bola, ya kan? Itu salah satunya gitu kan. Nah, memang yang dikhawatirkan itu banyak dari pihak penyelenggara. Tapi dari pihak aparatur juga jangan terlalu menyalahkan orang-orang penyelenggara event ini. Seharusnya aparatur keamanan juga seharusnya bisa kolaborasi sama pihak IO-nya ini loh. Jadi gimana caranya tetap kondusif, ya kan? Karena sebenarnya gini mas, kegiatannya adalah kenapa anak-anak STM ini lebih suka nongkrong, ujung-ujungnya akhirnya tawuran. Kenapa? Satu ya, kita pernah sekolah dulu kan di STM. Kita kurangnya kegiatan di dalam sekolah. Salah satunya ekstrakurikuler itu, ya kan? Entah itu bela diri atau entah itu sepak bola, futsal segala macam. Itu kita kurang banget.
ya kan kita cuma disibukkan sama akademisnya, tapi hobinya itu kita nggak tersalurkan, ya kan nggak ada bakat di situ. Jadi mereka akhirnya, yaudah lo gue punya hobi baru berantem. Akhirnya menghobikannya, mengaplikasikannya di lapangan, di dalam. Nah, mungkin sedikit pesannya adalah mudah-mudahan pihak IO ini berani, karena waktu itu gue bikin salah satu acara futsal juga di Kabupaten Bogor. Gue memberanikan diri sekolah STM yang udah di backlist di Kota Bogor untuk ikut di acara gue. Nah, bahkan tadinya gue pengen gue satukan dengan rivalnya dia. Dengan satu catatan adalah jangan bikin ulah di dalam kegiatan gue. Hanya itu, sebatas itu perjanjian dari pihak sekolah. Ya kan, ketika ya sedikit bukannya ngasih gambar buat ngeguruin si IO ya, tapi sedikit ngasih gambaran. Intinya sih berani kolaborasi, ya kan, kolaborasi sama pihak keamanan. Yang keduanya juga ketatkan juga sama pihak sekolahnya juga, karena kan setiap sekolah juga punya satgasnya masing-masing. Anggaplah kawal dari ujung sampai ujung beres, karena minimal dari kegiatannya itu ada untuk anak STM, mereka punya ekstrakurikuler. Benar. Ya kan, kalau kegiatannya nggak ada, jadi sekolah pun kayaknya enggan untuk mengadakan ekstrakurikuler itu, karena nggak ada salurannya, Mas. Ya kan, mudah-mudahan bisa terrealisasi ya. Amin. Jadi harapan sudah banyak teman-teman Bogor alumni STM Bogor ini. Tadi kita udah jelasin harapan yang selanjutnya ini adalah kita berkolaborasi dengan pihak sekolah atau guru ya. Yang dibahas mungkin harus ditambahnya kegiatan ekstrakurikuler ya. Iya, betul. Itu mungkin sepak bola, atau mungkin hiking juga. Bisa jadi ya, trekking mungkin kayak gitu kan bisa menyalurkan hobi-hobi apalagi sekarang anak-anak gunung juga banyak gitu kan. Bagaimana kalau misalkan diadakan kalau ini champion bukan champion, apa sih namanya? Liga, turnamen ya kan, turnamen siapa cepat sampai puncak gitu kan, itu bisa ya kan. Ya, kegiatan positif lah ya. Iya, intinya sih di situ. Daripada hobi mereka tidak tersalurkan, ada malah itu bagus banget. Kayak Bang Bonet nih, ini Bang Bonet kenapa dia baca Bang Bonet? Nah, emang saya gini lah. Minum dulu kan? Iya, saya minum habis ini. Jangan tegang, minum. Ada yang meriang nih. Nah, gua penasaran sama Bang Bonet. Gua pengen beli Bang Bonet. Bang Bonet, saya mau nanya. Bang Bonet ini kan alumni Serigala. Sekarang duduk bareng sama, ya anggaplah dulu adalah rival gitu kan. Dan sekarang ngobrol bareng. Itu bagaimana sih caranya untuk bisa duduk bareng sama rival? Kan biasanya kan ego di setiap masing-masing juga ada. Nah, Bang Bonet gimana biar bisa masuk mereka? Mungkin dari kita diri sendiri aja kan, dari buat menyesuaikan gitu kan. Ya pasti namanya awal-awal ketemu rival gimana gitu kan. Ya cuma sini, alhamdulillah kita saling rangkul, saling sapa gitu. Sampai bisa namanya ngopi bareng udah seneng banget tuh. Iya. Karena emang suka bercanda juga kadang bercanda. Iya. Oh lu anjing dulu gitu kan. Oh, ceng-cengan tapi bercanda gitu. Tapi nggak pernah ada perdebatan yang panas. Alhamdulillah sih nggak ada kalau kita kayak gitu. Berarti kan pada dasarnya kembali ke diri kita masing-masing ya. Kalau untuk kita pengen membuka diri atau membuka wawasan yang lebih luas ya, kita juga harus menurunkan ego kita mungkin ya, agar kita bisa diterima oleh orang lain gitu yang mungkin bahkan musuh kita gitu kan, atau rival kita bahkan dulu ya. Keren banget sih. Dan dari sini tuh teman-teman di sini semua diawali dengan cara keikhlasan dari hati ya. Padahal nggak ada income gitu ya. Nggak ada. Kalau boleh tahu, ya membesarkan ikatan alumni STM Bogor Bersatu dan membuat agenda-agenda kayak tadi tuh kayak bicara segala macam itu anggaran dari mana? Gak ada anggaran dari eksternal. Oh, nggak ada anggaran dari eksternal? Nggak ada. Jadi kita memang kita ada namanya uang kas. Kadang kita juga kan memang jualan income-nya ini yang kita dapat, profit yang kita dapat adalah untuk penambahan uang kas. Nah, uang kas ini gunanya adalah untuk supply kegiatan-kegiatan dari untuk anak-anak di kelas kita. Ya kan? Yang pertama adalah memang kita sampai saat ini kan program kita belum sampai ke pelajar. Karena PR kita adalah gimana kekuatan alumni ini dulu, ya kan? Sekarang sebenarnya mudah sebenarnya Pak. Alumni sama kayak anak sekolahnya banyak alumni. Iya, benar. Ketika alumni semua udah nurunin ego, ya kan? Lu misalkan semua turun, lu mau ngapain? Ya kan? Lu mau ngapain? Sedangkan pelajarnya kan sekarang kan sedikit gitu kan.
Sebenarnya adik-adik kelas kita tuh sebenarnya bukan takut sama kita, tapi lebih menghargai, lebih menghormati. Mudah-mudahan makanya buat abang-abang alumni juga mungkin mudah-mudahan tingkat kedewasaan sekarang lebih terbuka. Ya kan, yang tadinya belum terketuk untuk mendamaikan adik-adik kelas kita, semoga sekarang kita bisa lebih leluasa, lebih legowo lah, udahlah gitu loh. Jangan apa namanya mendokterin adik-adik kelas kita lagi terus yang konotasinya itu negatif gitu loh. Jadi buat tekanin sekali lagi, kita nggak ada income dari eksternal. Jadi memang kita dari pure ya dari kita aja, dari kita untuk kita dan untuk adik-adik kita juga gitu. Ya itu hebatnya organisasi ini, padahal tidak dapat income, bahkan mengeluarkan kocekan kantong pribadi ya. Iya. Dan teman-teman di sini apa namanya memikirkan masa depan sorry orang lain menurut gua, meskipun ranahnya itu adalah sekolah kita. Iya. Tapi kalau misalkan lihat secara keluarga mereka siapa gitu loh. Tapi kalian berpikir ini adalah jenjang masa depan bangsa yang harus diselamatkan mungkin ya? Iya. Ya, jadi Betul. Ya dengan cara perdamaian ini mungkin ya kedepannya bangsa juga bisa Lebih maju, ya kan, lebih menerima dengan perbedaan ya kan, karena negara Indonesia ini juga memang beragam budaya ya. Betul. Yang berbeda-beda, tapi satu ini tiga ya. Keren banget sih. Ini salah satu sebenarnya mereka ini ada pelopor Pancasila mungkin. Pelopor Pancasila. Mungkin yang masih disamarkan. Iya. beda seragam boleh, boleh kan, tapi tetap bersatu. Tapi jangan ini mas, maksudnya jangan ditiru. Mungkin ini juga berkat dari alumni-alumni yang dulu ya. Kalau menurut kalian itu salah, ya kan itu apa yang kita sudah lakukan itu salah, ya ngapain lu ikutin gitu loh. Kalau itu yang berkat alumni-alumni yang dulu apa gimana? Maksudnya ya ini kan budaya yang sudah diterapkan sama alumni-alumni gitu kan. Budaya tawuran ini ya kan. Okay. Anggaplah kita berdosa. Ya. Tapi kan ketika memang dia udah tahu ini tuh salah dan ini merugikan mereka semua, ya ngapain lu lakuin gitu loh. Ya kan toh alumni nggak banyak semua alumni yang enggak sekarang itu semuanya harus nurut. Lu tawuran dong udah gitu. Enggak. Menurut gua nggak semuanya sekarang gitu. Jarang. Anggaplah oknum, mungkin hanya sekedar oknum kan. Yang kalau cuma satu orang dua orang ya bisa lu gak usah dengerin lah. Ya kan bisa kan ada yang maksa gue nih lu nih ngadu aja ke Bob gitu kan. Langsung ya. Beres dah. Ya sebenarnya kalau dilihat kemarin juga yang kata kita kembali lagi di flashback ke yang tadi sepak bola itu kan orang-orang legendaris ya, di masanya ya kan, orang-orang yang punya nama di masanya pas di XVO kemarin itu tapi mereka juga kompak menyatakan mereka damai gitu loh, menyuarakan perdamaian gitu. Berarti dia forward lagi gitu kan, buat apa lagi alumni juga masih begini jadi oknum gitu kan. Secara orang-orang yang punya power, yang punya nama mungkin di dahulu itu mereka menyatakan perdamaian gitu kan. Lagi kita, kalau gue pribadi ya, kalau gue orang yang bukan apa-apa gitu kan, yang gak punya nama apa-apa gitu kan, terus gue menjadi suatu orang yang show up untuk mendoktrin anak kelas 10 ribut. Kalau gue sih kalau jadi anak pelajar mending gue lawan. Iya benar gitu. Orang legendanya aja bilang damai kok lu enggak gitu kan. Kalau gue lawan tinggal ngadu ke legendanya ya kan. Misalkan legendanya dari alumni ini, tinggal ngadu aja ke situ. Orang dinyatakan damai gitu. Keren sih. Oke, mungkin thank you banget buat abang-abang di sini udah menyempatkan waktu di channel-channel lagi sekolah. Semoga sehat selalu. Amin. Dan gue pengen bertanya dah sebelum kita closing, gue pengen bertanya dari ujung dulu Bang Eki. Nah, sini harus jawab satu dari ujung dulu. Harapan Bang Eki ke depannya untuk organisasi Ikatan Alumni STM apa? Harapan? Banyak banget harapannya sih sebenarnya. Banyak banget sih. Tapi yang terutama adalah turunkan egomu alumni. Yang pertama. Yang kedua adalah mungkin yang tadi gue udah sebutin juga. Ya buat apa lagi buat adik kelas kita kalau lu masih ngikutin zaman kelam kita gitu. Karena sekarang banyak yang mendukung alumni-alumni yang tadi dibilang legendaris juga udah menyatakan mereka support dengan kegiatan ini, ya kan, dalam arti toh visi kita juga dalam menyelamatkan anak muda bangsa gitu kan. Karena pertama adalah cara berpikir anak mudanya dulu, baru bisa diasah soal skill.
lihat ke depannya alumni ini mungkin orang-orang yang dipandangkan mereka dulu tawuran tapi mereka udah sukses. Enggak, bukan masalah karena kita tawuran terus kita jadi sukses, bukan, tapi karena kerja keras kita gitu loh, bukan karena tawurannya, bukan karena kenakalannya ya. Nggak ada berkat nakal kita sukses, nggak ada, ya kan. Jadi yang harus diterapkan adalah itu. Jadi ubah dulu image-nya, berkat nakal kita bisa jadi sukses, enggak, tapi berkat kerja keras dan niat dan cara berpikir, ya kan. Pertama itu kenapa gue pengen ada perdamaian di sini adalah kita bisa merubah image dulu, cara berpikir ada kita, mindset dulu, ya kan. Karena ketika lu bisa berdamai dengan orang, ya kan, lu akan bisa lebih leluasa mencari pekerjaan. Bener kan? Ya kan. Terus yang ketiga, mudah-mudahan dari pihak sekolah lebih aktifkan lagi kegiatan positifnya. Jadi walaupun seberapa banyak atau seberapa besar itu muridnya, tetap aktifkan kembali dengan kegiatan-kegiatan yang lebih positif. Gitu kan. Mudah-mudahan dinas pendidikan juga lebih bersuara dalam aturan tingkat pendidikan ini, ya kan, terutama dalam kegiatan non akademisnya gitu loh. Jadi lebih buat aturan lagi yang mereka juga harus berpandang SMK itu perlu, ya kan. Pendidikan SMA itu, SMK itu perlu. Jadi jangan sebatas skill itu cuman ada di program apa tuh pelatihan kerja itu. Intinya situ aja sih. Poin 3 itu yang paling penting dari gua. Untuk Bang Atay sendiri, harapannya ke depannya untuk organisasi Ikatan Alumni SMA ini apa? Ya harapannya sih organisasi kita bisa berkembang lagi, lebih luas lagi gitu kan, lebih mencangkup lagi yang muda dan yang tua, bisa duduk bareng buat selesai nih permasalahan yang ada di Kota Bogor gitu kan, Kabupaten dan Kota Bogor. Bisa saling kerjasama aja sih harapannya gitu kan. Buat adik-adik kita juga gitu kan, buat nama sekolah kita gitu. Buat nama sekolah kita ya, karena mungkin alumni banyak yang tahu juga kok muridnya makin sedikit gitu kan. Ya harapannya sih kita bikin citra SMK itu berubah jadi lebih baik lagi. Jangan ini nih kawan ini tawarannya mantep nih apa gimana, jangan gitu kan. Marketingnya jadi tawuran deh. Iya, nanti marketingnya jadi tawuran. Harapannya apa? Karena mudah-mudahan orang mau masuk SM itu karena prestasinya. Nah itu dia, bukan karena tawurannya. Bukan karena tawurannya. Harapannya sih itu sih, bisa saling kerjasama yang tua dan yang muda gitu kan. Amin. Buat generasi kita juga sih, buat generasi kedepannya nanti. Itu aja sih dari gua. Nah, ini yang sebutin semua. Yaudah, paling gitu aja teman-teman. Gue cakap punya harapan. Jadi sebutin harapan. Gue punya harapan hidup. Oke, spesial the last moment buat Bang Bonet. Harapan kedepannya dari Ikatan Alumni SMA Bogor. Kalau dari harapan dari gue ya mungkin solid aja lah. Solid. Untuk Semoga ya dari strukturnya juga berjalan. Terus buat yang senior alumni tua minta masukan buat kita juga lah, kalau kita ada kekurangan, kita kelebihan apa salah kan minta tegur apa gitu. Kebutuhan sekolah ya udahlah, berhenti, ngapain sih tawuran, belum nyesel gitu aja. Udah. Disebutin semua tuh. Gak enak kan paling ujung Itu dia. Mau ngomong apa lagi? Sebelum closingan ada ini nggak sih sinyal dari Ikatan Alumni SMA Bogor 1 ini? Apa? Bersatu, kalau disalahkan. STM Bogor bersatu. Kita kawan. Bukan lawan. Nih.